warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 yang beranggotakan saya sendiri Syafauzia dan tadi teman saya dan namanya Ayu Fadilah. Oke, di sini kami akan menjelaskan tentang sistem laporan dan hasil refleksi tes gitu. Oke, langsung saja. Apa sih yang namanya laporan dan hasil refleksi tes itu? Merupakan pernyataan formal tentang hasil penelitian. Jadi suatu penelitian atau hal apa saja yang memerlukan informasi yang pasti dibuat oleh seseorang, baik pemerintah atau lembaga yang haruskan melakukan itu. Adapun jenis-jenisnya yaitu ada rapor sekolah, hasil praktikum, hasil tes laboratorium, atau hasil kegiatan kita dalam mengajar. Kan biasanya suka ada tes-tes untuk anak-anak. Nah, kemudian hasilnya tersebut itu kita identifikasi dan harus dituliskan laporannya. Nah, adapun cara penulisannya itu harus dengan sistematis. Berdasarkan penelitian yang dilakukan itu biasanya terdiri dari pendahuluan, pembahasan, kemudian seperti penelitian-penelitian yang lain dan sebagainya. Nanti kita akan jelaskan lebih lanjut. Nah, adapun tujuan untuk menulis laporan ini itu untuk mencatat, memberitahukan, dan merekomendasikan hasil penelitian. Maka dari itu, laporan ini harus ditulis karena merupakan dokumen yang dapat dijadikan acuan serta dapat diketahui oleh umum, terutama oleh para guru yang barangkali mengalami masalah yang sama dengan yang dilaporkan. Maksudnya tujuannya ya untuk jaga-jaga, oh ternyata terjun di dunia pendidikan ini seperti ini laporannya, bagaimana keadaan kelas atau bagaimana keadaan lingkungan nanti yang akan dilaporkan pada akhir refleksi hasil tes tersebut. Bagian dari dokumen laporan ini itu dibagi 3 bagian. Ada yang satu awal, pokok, dan akhir. Nah, bagian awal ini biasanya terdiri dari halaman judul, kata pengantar, abstrak, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, dan daftar lampiran. Namun itu bisa tergantung laporannya masing-masing. Kemudian ada sampul, itu berupa biasanya terdapat logo lembaga pendidikan di mana penulis di situ bertugas atau bekerja. Kemudian ada halaman judul, setiap lembar judulnya harus ada halamannya. Kemudian abstrak, ini ditulis di tengah atas dan dicetak dengan huruf kapital. Di bawahnya dengan jarak 2 spasi dicantumkan nama akhir penulis, diikuti tanda koma dan nama depan tengah dan sebagainya. Kemudian ada prakata juga. Ini lembar kata pengantar kalau gitu ya, kata pengantar. Mungkin teman-teman sudah tidak asing lagi dengan kata pengantar yang biasanya ada di makalah-makalah seperti itu. Kemudian daftar isi. Daftar isi ini dimuat berupa judul-judul yang akan dilaporkan dalam pembahasan nanti seperti itu. Kemudian daftar tabel, gambar, dan lampiran. Ini bisa juga jika dalam bagian pokok terdapat tabel atau gambar lebih 4. Itu juga perlu ada daftar tabel dan daftar gambar. Demikian juga jika dalam lampiran terdiri dari 4 perlu dibuat daftar lampiran. Seperti itu. Jadi kalau lebih dari 4 itu harus dibuat lampiran. Kemudian ada juga cara membuat lampiran itu sama juga dengan cara membuat tabel seperti itu. Bagian pokok. Bagian pokok ini merupakan laporan penelitian terdiri dari 5 bab. Yang pertama itu pendahuluan, bab kedua kajian pustaka, bab 3 metode penelitian, yang keempat itu pelaksanaan hasil penelitian, yang kelima itu penutup. Nah, isi pendahuluan itu uraian tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan kegunaan atau manfaat dari penelitian tersebut.
latar belakang masalah, ya kita tahu apa itu latar belakang masalah, permasalahan apa yang akan kita ambil nanti, apa sih cikal bakal dari sebuah penelitian kita, latar belakangnya seperti itu. Kemudian identifikasi masalah. Nah, setelah menemukan masalah, kita tuh mengidentifikasi apa saja yang bisa dijadikan masalah. Kemudian rumusan masalah itu, nah setelah diidentifikasi, rumusan masalahnya itu harus terancang. Kemudian kegunaan penelitian, ya betul sekali, kegunaan penelitiannya ya gunanya untuk apa gitu. Saya Ayu Fadila. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan dari yang sebelumnya. Sekarang mengenai bagian akhir dari sistem pelaporan. Di bagian akhir ini dari format laporan penelitian yakni terdiri dari daftar pustaka dan lampiran-lampiran. Ada dua hal yang berkaitan dengan daftar pustaka atau acuan, yakni yang pertama petunjuk pengacuan pada teks dan yang kedua penyusunan daftar pustaka. Nah, di sini kita harus menulis semua bacaan atau referensi yang dimuat dalam bagian pokok laporan ini. Teknik ini yang dipergunakan dalam menulis referensi, kita bisa menggunakan metode penulisan yang telah diseragamkan oleh APA atau American Psychological Association. Nah, lampiran yang memuat hal-hal atau informasi yang mendukung bab-bab sebelumnya yang terdapat pada bagian pokok laporan penelitian, misalnya RPP, terus instrumen pengumpulan data seperti tes, lembar observasi, kuesioner, data dokumen, wawancara, dan lain sebagainya, baik sebelum maupun setelah uji coba. Informasi yang terkait dengan hasil baik data mentah maupun olahan komputer, deskripsi hasil validitas dan reliabilitas dan sebagainya. Nah, kesimpulannya mengenai sistem pelaporan ini, yakni bahwa laporan ialah pernyataan formal tentang hasil penelitian yang ditulis secara sistematis berdasarkan penelitian tindakan kelas yang dilakukan oleh guru di kelasnya sendiri atau peneliti lain. Tujuannya yaitu secara sederhana adalah untuk mencatat, memberitahu, dan mendokumentasikan hasil penelitian. Lalu kemudian sistem laporan ini yaitu tadi yang telah dijelaskan bahwa ada 3 komponen, yakni ada 3 bagian, yakni awal, pokok, dan akhir, di mana memang bagian awal terdiri dari halaman judul, kata pengantar, abstrak, dan daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran. Lalu kemudian bagian pokok yaitu metode penelitian, tindakan kelas, bab 4 pelaksanaan dan hasil penelitian tindakan, serta pembahasan, bab 5 penutup. Lalu di bagian akhir yakni ada format laporan penelitian terdiri dari daftar pustaka dan lampiran-lampiran. Ya, cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.